minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ani bihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diambil daripada hadisnya ini bahwa orang yang tiada malu itu yaitu tiada baginya iman, yakni tiada sempurna baginya iman. Ini masih menceritakan masalah akhlak ya. Jadi orang yang sudah tidak punya malu lagi, yang mengurangi malunya, rasa malunya, berarti orang itu sudah ciri-ciri tidak punya iman. Yakni artinya tidak sempurna imannya. Sebab orang yang punya malu berarti masih punya iman. Tapi kalau orang sudah tidak punya malu, nah berarti sudah tidak punya iman, artinya kurang sempurna imannya. Ya. Dan lagi bergurau-gurau dan bersendak-sendak itu menghilangkan akan hebat daripada hati manusia. Bergurau-gurau itu enggak boleh kita yasam, itu menghilangkan martabat, mentak turun kehebatan kita. Kalau kita sering bergurau, bergurau itu artinya banyak bercanda, ya. Jadi kita jangan terlalu banyak bercanda, jangan terlalu banyak humor-humor, ya. Walaupun itu bercanda, walaupun itu humor, tapi di sini mah kita kagak bagus ya, kagak baik kita banyak humor-humor, banyak bercanda-bercanda. Itu, ya kalau sekira-kira apa buat sekedar menghilangkan jenuh, ya boleh ya. Seperti kita ketetamuan orang, itu jangan pada ngebacun ya kita. Ya boleh sekali-kali mah kita humor. Asal jangan kelebihan kita bercandanya, humornya. Gitu ya, bergurau-gurau itu humor maksudnya gitu ya. Bercanda-canda itu jangan keterlaluan lah, kita jangan kelebihan amat. Sekedar-kedar sih ya nggak apa-apa ya, tapi kalau berlebih-lebihan, nah itu mentak menghilangkan martabat dan mentak hilang kehebatan daripada manusia, dan lagi membawa ia akan melebar akan hati manusia. Itu ya, jadi pikiranan lah. Kalau orang banyak humor, banyak bercanda, tapi kelebihan bercandanya, itu juga mentak jadi melebar hatinya. Itu jadi pikiran orang. Karena kita humornya, bercandanya kelebih-lebihan. Ini jangan ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu kelebihan amat kita humornya. Dan lagi menyakiti akan hati manusia. Kalau kita terlalu banyak humor, banyak bercanda, itu akhirnya jadi sakit hati manusia. Ya, untungnya mah jadi berantem, untungnya jadi apa? Jadi berkelahi, jadi silih keselin. Ya, karena kita humornya keterlaluan. Dan lagi bergurau-gurau dan bersenda-senda itu membawa kepada berkelahian tuh. Ya, mentak jadi berkelahi kita kalau banyak teing humor, banyak teing bercanda gitu ya. Sampai mentak ruksak. Ya, pernah kejadian di kita. Maksudnya sih bercanda itu ya. Nganku karena bercandanya keliwatan teing. Jadi di salah satu riungan, ceritanya ada yang ngasih rokok, disuguhin rokok. Terus pas begitu disuguhin rokok, pas mau diambil sama temennya gitu. Terus diambil lagi sama temennya, mau diambil lagi sama yang mau disuguhin tadi, diambil lagi.
Ya, dia sampai bangun yang ngambil itu rokok, dioper lagi ke yang lain, ke temennya. Kemudian ambil lagi, dioper lagi ke yang lain. Pas sudah kena teh, rokoknya dibantingin, diinjak. Nah, berarti itu bercanda niatnya mah, kan keberlebih-lebihan. Kurang ajar banget gua katanya. Ngeledek banget mau gua pada. Niatnya bercanda. Nah, yaitu. Jadi kita humor atau bercandanya jangan kelebih-lebihan amat, mentak narik-narik kepada yaitu tadi berkelahi, malah silih musuhan nantinya kalau kita bercandanya keliwatan teing. Ya kalau sekedar sih boleh, nggak apa-apa ya, kayak tadi gitu kita nanamu itu jangan pada ngebacun, yang namu tuh pada diem gitu ya. Ya boleh kita sekali-kali bercanda gitu ya. Jangan keberlebih-lebihan amatlah kita humornya. Menghilangkan martabat, menurunkan martabat. Ya, bahayalah kita. Dan berpukul-pukulan dan bersakit-sakitan di dalam hati. Jangan jadi sakit hati kalau kita humornya keterlaluan teuing. Dan kata Imamul Ghazali rahimallahu ta'ala, pala tumazih ahadan au in mazahaka pala tujihum wa a'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairihi wa kun minal lazina iza amaru bilagwi maru kiroma. Pala tumazih ya. Pala tumazih maka oranana itu. Pala tumazih maka oranana jojorangan ingsun ahadan ing wong sewiji wa in mazahaka lan lamun wa in mazahaka lan lamun jojorangan sira wa in mazahaka lan lamun jojorangan sira pala tujihum maka ora ngajawab pala tujihum maka ora ngajawab wa a'rid bil amar mun a'rid ya. Wa a'rid lan kudu mengok sira anhum saking kaum kabeh. Wa a'rid lan kudu mengok sira anhum saking kaum kabeh hatta yakhudu sehingga rarasan Pihadisin ing dalam carios Guirihi salian hadis Wakun lan kudu ono sira minalazina saking wong akeh iza amaru lan tatkala maka ada khobar dari mana ini ya? Iza amaru khobar wakun meren ya. Khobar wakun iza amaru iku tetep uskaliwat iya lazina iza amaru iku tetep uskaliwat iya lazina bilagwi kalawan ameng-amengan bilazi kalawan ameng-amengan wa ikroman lan kemuliaan artinya jangan engkau
bergurau-gurau akan seorang, maka jika mempergurau-guraukan akan dikau oleh orang lain daripadamu, maka jangan engkau jawab akan dia, dan berpaling engkau daripada mereka itu, hingga masuk ia berkata-kata di dalam perkataan yang lain. Jadi kalau ada orang yang mau banyol-banyol, yang mau bercanda-bercanda, itu jangan dijawab ya. Jadi jangan dijawab kudunya kalau ada orang mau bercanda teh. Ya, kita harus berpaling malah kudunya akhirnya antepin lah gitu, antepin. Dia mau bercanda dia mah gitu. So, nanti kalau kita jawab itu ya. Nah, terus yang bercandanya teh yang mentak jadi sakit hati kita teh ya gitu, minta keselen lah gitu. Ya. Nah, mending kita antepin, jangan dijawab gitu. Kita harus berpaling kepada orang yang lain lah gitu. Ya, seperti ada orang mau bercanda gitu, orang manggilin bercanda gitu. Nah, itu mending tong dijawab. Pamannya contohnya seperti Contohnya seperti manggil bercanda, manggil yang kagak serius teh gitu. Seperti tukang dagang lah ya, tukang dagang, orang teh lagi pada kumpul, ada tukang dagang es lah kira-kira gitu ya. Terus yang lagi pada kumpul teh es gitu ya, pamannya ini mah. Nah, terus tukang dagang teh berhenti pantu ya, es itu. Terus nyamperkan tukang dagang teh, perang saya manggilin es, padahal dia lagi bercanda itu. Bercanda pedah bercanda, tapi ngebercanda itu tukang es. Itu pas tukang es nanyakan teh, mau es bang? Iya orang es gitu gua mah gitu. Nah, berarti itu tukang es teh kudunya jangan nyamperkan ya. Ya kecuali bang es ini bang, nah itu baru tukang es kudu nyamperkan, dibeli berarti. Kalau bang es itu es ya, dia mau bercanda sama teman-temannya itu, kan bercandanya niatnya supaya tukang es teh itu nyamperkan gitu. Nah, itu sebaiknya kudunya tukang es kudu jangan nyamperkan. Kan sini kan tukang es ya, ada tukang es di sini, ada nggak? Kira-kira begitu ya. Nah, jadi kalau ada orang yang manggilnya bercanda, jangan disamperkan, antepin baik. Itu udah banyak inilah pokoknya mah ya, kita contoh-contohnya. Nah, itu kagak baik itu begitu. Umpamanya itu mah. Terus ya, dan jadikan dirimu itu daripada seorang yang apabila lalu mereka itu maka berdapat dengan yang sia-sia, maka lalu mereka itu dengan kemuliaannya berkata, itu Imam Ghazali ya, berkata Imam Ghazali di dalam kitab Arba'in fi Usulidin, wa'lam annal yasiro minhu fi ba'dil awqati la basa bihi, wa'lam lan weruhan sira. Wa'lam ini pila amar kene bae ya, wa'lam alima ya'lamu i'lam. Nah, ada wau jadi wa'lam di mana nemuin lapad wa'lam, kita kudu seger, yang ngantuk supaya giras. Saya ngaji mah ngantuk baik hawanya ya, semuanya orang setiap ngaji hawanya ngantuk baik, pengen tidur baik, supaya jadi temannya setan. Setan lagi nyari teman. Jadi setan mah nyari temannya bukannya di mana-mana saja, di tempat pengajian setan bisa nyelesep nyari teman, digoda sama setan supaya ngantuk.
Sabab keterangan menjelaskan manama fi majlisil ilmi bahwa ikhwanu syaiton. Barang siapa yang tidur di tempat riungan ilmu lagi ngaji, maka itu teh jadi saudaranya setan. Ya, entah kita kudu giras ngaji mah. Ya, setan itu ngikat ke kita 3 perkara. 1 ke mata, ngantuk baik kita. Ya, dari mata rari ke hati, ke pikiran. Dari ngaji kita pikiran kemana baik. Ya, pikiran mengayap baik kita kemana baik, kagak husul ngaji ini kita. Ya orang mah hampir sama baik lah, mau beda ini orang mah. Ya, pikirannya kemana baik ngaji mah. Itu setan tuh, ya ngegoda-goda kita supaya kita jangan husu ngajinya. Yang ketiga, setan ngegoda ke kita ke pantat. Kita yang ngaji pantat kita usad-isad baik. Iya. Belonjor salah. Ya. Nyerande takut pules. Udah usad-isad baik ngaji mah. Itu namanya ngaji. Ya, sab ngaji mah pengen dapat pahala. Sab orang yang ngaji ilmu itu pahalanya sangat besar sekali. Kang Rasul bersabda, manin taqola liyata alama ilman gupirolahu qabla ayahtua. Barang siapa yang melaksanakan ngaji sebelum melengkahkan kakinya dari rumah, ya dosa-dosanya sudah dihampura dulu oleh Allah. Tuh, ku hebatnya ngaji. Sebelum kita melangkahkan kaki dari rumah, ada niat mau ngaji, ya udah dihampura dosa-dosa kita oleh Allah. Nah, terus setiap langkah kita dikasih pahala oleh Allah, 1 langkah kita 100 kebaikan. Dan dilebur kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita 100 keburukan setiap langkah kita. Kayak ngaji mah kudunya kita kudu muter dulu jalan yang deket mah. Muter dulu kemana gitu ya, malu ngaji gitu. Iya, bahasa langkahnya. Sama kayak salat berjamaah gitu. Sholat berjamaah juga setiap langkah kita 1 langkahnya dikasih pahala oleh Allah 100 kebaikan. Ini buat melaksanakan sholat berjamaah. Terus dibuang, dihapus kesalahan-kesalahan kita 100 keburukan. Itu orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Entah kudu pahalanya berjamaah sholat mah. Pantas orang pada embungen sama sholat berjamaah karena pahalanya gede. Dan setiap ama yang pahala gede orang pada embungen. Ya. Orang mau juga ya ama yang pahala dikit apa ama yang kagak pahalanya. Itu orang maunya tuh, ya. Ama yang pahala gede membungen. Ya, contohnya seperti berjamaah gitulah kan orang. Orang jarang yang sampai pol berjamaah. Apalagi subuh. Subuh mah Masya Allah. Ya, jadi malah paling gede-gedenya pahala berjamaah subuh. Ya. Orang yang sholat berjamaah subuh pahalanya sama juga ibadah 1 malam suntuk. Semalam suntuk ibadah sholat subuh berjamaah. Masih gede kene sholat subuh berjamaah dibanding ibadah semalam suntuk kagak tidur dari sore sampai pagi. Itu ibadah sengkilang. Ya, masih abdol kene, utama kene sholat subuh berjamaah. Itu paling gede-gedenya pahala berjamaah sholat subuh. Kedua sholat isya. Ya, sholat isya, orang yang sholat berjamaah isya pahalanya setengah malam ibadah. Setengah malam ibadah orang yang berjamaah sholat isya. Terus yang ketiga sholat asar. Yang keempatnya sholat zuhur. Yang kelimanya sholat maghrib. Ya, tapi kita mah kadang-kadang suka rada terbalik. Maghrib mah banyak. Ya, tapi isya sedikit. Berapa ada di rumah. Nah, datang isya biasa maghrib 2 baris, isya mah 4 orang, makmum 3, imam 1. Isya sampai pahalanya gede. Tadi itu ya orang yang pahalanya gede mah pada embungen buku. Ya, jadi ama yang kagak pahalanya mau, malah ama yang dosa mah mau. Ama yang dosa. Ya, sampai kali periksa kita nanti waktu kita gerak-gerik kita bakal diperiksa nanti dalam kubur. Semua mual ada yang ketinggalan, pasti bakal diperiksa, ada pemeriksaan dalam kubur. Nah, mentak kita harus meningkatkan ibadah sekebisa kita, sekemampu kita supaya manfaat nanti kita dalam kuburnya, manfaat di akhirat.
Jangan ngebuang-buang waktu yang kagak manfaat. Ya, kalau kita ronda, umpamanya ronda, ya silahkan, emang diperintahkan ronda juga, nggak apa-apa ronda, dapat pahala ronda. Asal ronda bener-bener rondanya keliling, ya ngejaga-jaga, ya jangan sampai ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Boleh kita ronda, emang diperintahkan. Nyimpang dari itu nih man ya, nyimpang dari ajian kita ini. Jadi kita cari yang manfaat. Tadi pahala ngaji, setiap langkah kita sebelum melangkahkan kaki sudah dihampura. Terus wala antag dua pata alama baban minal ilmi umila bihi aulam yu'mal khairul laka min antusolia alfa rokaatin. Barang siapa yang wala antag dua pata alama baban, barang siapa yang ngaji ilmu, ya jangan banyak, satu bab saja, satu pasal kita ngaji, maka itu mau langsung diamalkan atau belum diamalkan sama kita, pahalanya sama juga atau lebih bagus daripada sholat sunat 1000 rakaat. Tuh, ya. Jadi lebih bagus daripada sholat sunat 1000 rakaat. Lah kita tanda urut bisa melaksanakan sholat 1000 rakaat. Kayak mau ukuran kita belum bisa kita mah melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Tapi ngaji mah pahalanya lebih bagus daripada itu. Lebih bagus daripada sholat sunat 1000 rakaat. Jangankan 1000 rakaat, kita sholat sunat ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Kebanyakan kita mah kagak. Habis sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena muternya ke dekat pintu ya keluar pulang langsung. Sholat sunat mah kagak. Ya, nah, itu 2 rakaat sengkilang itu. Apalagi sampai 1000 rakaat. Itu ya. Nah, jadi itulah kita. Nah, kalau kita belum bisa melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat, ya ngaji, duduk di tempat pengajian. Ngaji ulah ngaji pokoknya mah. Dan ngaji mah enak, ya gerah dikipasin. Sekarang di Majelis Ta'lim Darul Ulum ini lihat, kipas angin sampai 3, 4 malah, ya kurang apa coba? Duduk di karpetin, ya air dikasih, air disediain, tempatnya diteduh, kagak panas. Ya, tapi emang dasar jalan untuk ke surga mah susah. Ya, beda sama maksiat. Maksiat mah kita, contohnya nonton kita punya anak 3, yang satu digendong yang kecil, ya, yang satu dituntun, nah, yang satu lagi suruh jalan duluan, yang sapiannya, nah, yang satu dituntun, yang satu digendong. Kain diselendangkan sama kita, kain sarung, ya nonton, diajak nonton sama kita, ya dangdut tuh umpamanya, 4 gelap, segitu banyak nyamuk kak, diem ditahan, ya masya Allah, apa jauh banget, ya banyak nyamuk, gelap lagi, ya namanya malam dingin, diem nyantai, damang-damang baik gitu. Kagak rasa pikiran senjaka gimana, kagak. Di ngaji mah dengan ngaji mah segitu enaknya, dikarpetin, air ada sedikit juga, ya tempatnya enak, ya tapi susah baik. Sab hujibatul jannah bil makari wa hujibatun nar bi syahwati. Dihiasinya hujibatul jannah bil makari, dihiasinya surga dengan hawa malas baik kita hawanya. Mau sholat malas, mau ngaji malas, mau ibadah apa aja malas kita. Sebab surga dikuringannya dengan hawa malas. Tapi dikuringannya neraka dengan hawa nafsu. Wa hujibatu narbi syahwati. Dihiasinya neraka dengan hawa nafsu. Akur sama nafsu kita. Nonton, akur sama nafsu kita. Ya, ngomongin orang, akur sama nafsu kita. Dan lain sebagainya lah pokoknya mah. Itu maksiat namanya. Nah, itu neraka, ya neraka mah asa akur sama nafsu kita. Kata kita, dah ngentong ngaji lah, apaan sih ngaji gak? Dia ngebrang ngaji kan pada begitu. Kata kita tuh ya. Nah itu namanya udah kegoda tuh kita sama setan, udah ketipu sama setan. Ya ngaji dah. Kita di rumah nguran, nonton TV, nyeduh kopi yang pahit, rokok berseritit ya kita. Kata kita itu mah nafsu tuh. Ya. Setan apa ngajak begitu. Pertama setan
Larang jangan ngaji kita, entong ngaji. Ya, jangan ngaji udah entong, jangan ngaji. Nah, terus kita ngaji baik. Nah, kata setan, lu ini orang bener-bener ya. Ya udah biarin dah ngaji, asal jangan dipakai. Kata setan, jangan diamalkan, jangan dipakai. Itu, jangan didengerin. Biarin, guru mah coblak bae ga. Itu, entong didengerin kata setan tuh. Nah, jadi itulah kita jangan sampai kena tipu daya setan. Ya, nah kita pengen dapat ilmu manfaat. Ilmu manfaatnya yaitu kata Imam Ghazali di bawahnya ya, di bawahnya ada nih. Kata Imam Ghazali, ilmu yang manfaat itu wal ilmu nafi'u mayazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Di bawahnya ada ya, masih di bawah. Ilmu manfaat itu ilmu yang bertambah-tambah takut kita kepada Allah. Nah, itu ilmu manfaat berarti. Ya, kita mual sholat, mual melaksanakan sholat. Aduh, Allah Maha tahu kita kagak sholat. Ah, nanti saya disiksa nanti di akhiratnya kalau saya kagak sholat. Nah, itu berarti kita takut pada Allah. Ya, saya mau ngaji tapi Allah tahu kalau kita nggak ngaji. Ya, nanti saya disiksa di akhirat nanti kalau saya nggak ngaji. Orang yang nggak ngaji itu dosa. Saya takut kepada Allah. Allah Maha tahu. Ya, saya mengaji. Nah, itu namanya ilmu manfaat. Jadi ilmu manfaat itu ilmu yang bertambah takut kita kepada Allah. Yang kedua, wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Yang kedua, ilmu manfaat itu yaitu kesalahan-kesalahan disalahkan ke diri kita. Jangan kesalahan-kesalahan disalahkan ke orang lain. Ke orang lain kita salah-salahkan. Sedangkan diri kita kagak pernah, kalau kata bahasa punceremah, enggak pernah dikoreksi kita. Itu. Koreksi diri kita sebelum kita mengoreksi orang lain. Jangan orang-orang kesalahannya kita korek-korek. Diri kita, sedangkan diri kita banyak salah, banyak dosa. Nah, kita nggak rumasa. Nah, ini berarti ilmu nggak manfaat. Jadi ilmu manfaat itu ilmu yang kesalahan-kesalahan itu disalahkan ke diri kita. Ya, malah kudunya mah orang-orang yang pintar saya mah bodoh. Orang-orang yang mulia saya mah hina. Orang-orang yang bagus saya mah kagak, saya mah jelek. Itu malah ada doa. Allahumma ij'alni syakuron waj'alni saburon waj'alni fi aini sogiron wa fi ayuni nasi kabiron. Doa ya. Allahumma ij'alni syakuron, ya Allah jadikanlah saya ini orang yang rajin bersyukur ke Gusti Allah. Orang yang bisa bersyukur ke Gusti Allah. Ya Allah jadikanlah saya ini orang yang suka bersyukur ke Gusti Allah. Waj'alni saburon, ya Allah jadikan